sama doa kumail. Tapi malam ini ada yang spesifik, yaitu setelah kita membaca doa kumail, kita memperingati wiladah, hari lahir dari perempuan atau wanita penghulu alam semesta, yaitu putri Nabi terkasih Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Beliau sebagaimana yang kita ketahui lahir pada tanggal 20 Jumadil Tsani tahun 5 Bi'tsah. Jadi beliau lahir setelah Nabi diutus dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tahun 5 Bi'tsah. Nah, kita merasakan di bulan Jumadil Ula dan Jumadil Tsani ini penuh dengan aroma dan wangi dari putri nan agung ini, yaitu Hazrat Fatimah Az-Zahra. Di bulan Jumadil Ula kita memperingati hari syahadah beliau, sebagaimana dalam salah satu riwayat itu di Jumadil Ula. Dan kemudian di Jumadil Tsani ini juga terdapat salah satu riwayat tentang hari syahadah beliau, yaitu tanggal 3 Jumadil Tsani. Dan juga pada bulan Jumadil Tsani ini hari lahir beliau, yaitu 20 Jumadil Tsani. Jadi kita bulan Jumadil Ula dan Jumadil Tsani ini memperingati perempuan penghulu, para wanita alam semesta ini. Alhamdulillah kita dalam komunitas di sini, Mata ini dan Yayasan Marajal Bahrain yang ada Husainiyah ini, kita memperingatinya semuanya. Alhamdulillah. Sebab sebenarnya kita itu butuh banyak majelis ma'nawiyah, majelis yang membawa suasana ruh kita kepada ma'nawiyah, aspek transenden. Karena majelis bersifat duniawi dan materi banyak sekali. Dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan majelis bernuansa duniawi dan materi, di mana majelis-majelis ini melalaikan kita. Karena itu kita butuh majelis-majelis seperti ini. Memperbanyak majelis seperti ini adalah sesuatu yang sangat berfaedah bagi ruh kita semua. Kalau kita tidak hadiri majelis seperti ini atau tidak memperingati majelis seperti ini, kalbu kita bisa redup keimanannya. Bahkan kalbu kita bisa kering dari ma'nawiyah. Jadi sangat urgen sekali.
Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha dalam sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dijelaskan bahwa beliau itu mempunyai 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 namanya dalam riwayat ini diisyaratkan, yaitu Fatimah, Mubarakah, Tahirah, Siddiqah, Muhaddasah, Batul, Az-Zahra. Sudah berapa itu? Baru 7. Jadi masih ada 2 tersisa. Zakiyah 8 serta Fatimah sendiri. Ya. Jadi ada 9 di mana dari segi makna itu semua mempunyai makna yang menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Jadi sangat beruntunglah anak-anak kita yang diberi nama salah satu dari nama Hazrat Fatimah ini. Sebenarnya pemberian nama yang diambil dari nama seorang manusia mulia itu doa. Doa untuk anak kita. Semoga dia mempunyai keserupaan dengan nama yang kita ambil itu. Dan disinilah peran ibu di dalam mentarbiyah anak-anak. Hazrat Fatimah dari aspek tarbiyah atau mendidik anak adalah teladan paripurna, di mana atas hasil didikannya kita akan menyaksikan sosok pribadi-pribadi agung seperti Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, serta Hazrat Zainab salamullah alaiha. Jadi 3 ini hasil didikan Hazrat Fatimah Zahra, dan 3-tiganya adalah manusia-manusia agung. Jadi seorang ibu ketika ia menggoyangkan ayunan anaknya, pada hakikatnya terjadi semacam transformasi nilai atau perpindahan nilai, di mana gerak ayunan tersebut memberikan penjiwaan nanti kepada sang anak untuk menggerakkan dunia. Imam Khomeini rahmatullah alaih adalah hasil daripada didikan seorang wanita. Ayunan sang ibu memindahkan jiwa gerak kepada imam sehingga imam menggerakkan dunia Islam. Ya, bukan suatu hal yang rahasia bahwa Islam itu dari perang salib mengalami kekalahan. Jadi umat Islam mengalami kekalahan dari perang salib. Makanya pusat-pusat pemerintahan Islam itu runtuh satu persatu. Dan umat Islam mengalami penjajahan di mana-mana.
tunduk dari orang-orang Eropa yang beragama Kristen yang menang perang salib. Jadi masyarakat dan dunia Islam ketika itu rendah, hina. Siapa yang kembali mengangkat adalah Imam Khomeini rahmatullah alaih dengan revolusi Islamnya tahun 1979. Nah, dalam berbagai perjalanan sejarah kita menyaksikan ada beberapa perempuan yang mempunyai nilai keagungan yang mewarnai perjalanan sejarah umat manusia. Kalau kita memulai fase bi'sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kita akan melihat sosok Hazrat Khadijah salamullah alaiha. Juga suatu poin penting bahwa Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat mendapatkan didikan sang ibu Hazrat Aminah selama 6 tahun. Ada filmnya itu, film Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, itu bagus sekali dilihat, bagus ditonton. Buatan Iran. Bagaimana menunjukkan masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hazrat Aminah mempunyai peran dan andil besar terhadap Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya dalam jangka usia 6 tahun, ya. Jadi kita lihat bahwasanya di masa bi'sa ada sosok Hazrat Khadijah, perempuan agung, perempuan yang dermawan, perempuan yang isar, mendermakan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayat Hazrat Khadijah itu digambarkan ia hanya berpakaian yang sudah tertambal. Ya, perempuan yang tadinya kaya raya tapi di akhir daripada kehidupannya berpakaian yang sudah tertambal karena kedermawanannya, karena isar. Antara kedermawanan dan isar itu ada bedanya. Dermawan senantiasa memberi, tapi tetap menyimpan. Jadi orang dermawan itu mudah memberi, gampang memberi, senantiasa memberi, tapi tetap menyimpan, menaruh sebagian. Tapi kalau isar, dia memberi bahkan tidak menyisakan untuk dirinya. Keisaran dari Hazrat Khadijah ini juga terteladani oleh Hazrat Fatimah atau terjelmakan oleh Hazrat Fatimah sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Al-Insan. Sedemikian isarnya Hazrat Fatimah, makanannya itu dia rela berikan kepada orang miskin, anak yatim, serta orang yang tertawan. Di surah Al-Insan itu digambarkan. Jadi tidak makan. Mereka berpuasa, kemudian
membuat makanan untuk menjadi makanan buka puasa itu diserahkan kepada 3 kelompok itu, yaitu orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan. 3 hari berturut-turut. Isar, jadi tidak memisahkan bagi dirinya. Itu isar. Kalau dermawan itu tadi, jadi memberi, mudah membantu, tapi tetap menyimpan sebagian untuk dirinya. Itu dermawan. Tapi kalau isar sama sekali. Ya. Ada juga dijelaskan, pernah datang seorang peminta lagi lapar kepada atau di rumah Ahlul Bait Hazrat Fatimah yang istilahnya menyambutnya. Hazrat Fatimah ada tempat tidurnya Imam Hasan, itu yang dia berikan. Tapi si pengemis itu bilang, saya lapar putri Rasulullah, ini bagaimana saya apakan? Boleh jadi misalnya tempat tidur tersebut kalaupun dijual tidak mau dibeli, tidak ada pembeli. Ya. Sedemikian misalnya tidak terlalu, kita tidak misalnya membayangkannya sesuatu yang bagus, bernilai tinggi, sehingga kalau dijual mempunyai harga untuk bisa membeli makanan. Jadi si pengemis, ya istilahnya seperti menolaknya, saya lapar putri Rasulullah, adakah yang lebih daripada ini yang bisa diberikan kepada saya sehingga saya bisa manfaatkan untuk dapat makanan? Hazrat Fatimah membuka kalungnya yang paling bernilai mungkin miliknya. Dia buka kalungnya, kemudian diserahkan itu si pengemis. Dan kalau tidak salah, saya lupa siapa yang menyuruh untuk membuntuti si pengemis itu. Karena itulah satu-satunya yang sangat bernilai di sisi Hazrat Fatimah. Hadiah mungkin ibundanya ketika beliau menikah. Maksudnya untuk dia dibuntuti si pengemis itu supaya dibeli kembali, dibeli itu kalung, dan kemudian diserahkan kembali kepada Hazrat Fatimah. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja dengan mudah dia buka kalungnya, dia serahkan. Itu lebih tinggi lagi daripada dermawan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang salah satu dari nama yang 9 nama tadi itu yang saya singgung di dalam riwayat. Ya. Jadi ada 9 tadi nama saya sebutkan. Kalau ada yang bisa sebut 9 nama tersebut, saya kasih hadiah. Tidak boleh kurang 9. Saya kasih hadiah. Siapa yang hafal tadi 9 nama yang sudah saya sebut itu? Saya akan kasih hadiah buku saya, Selangkah Menuju Tuhan. Nampaknya tidak ada karena memang tadi cepat saya sebut. Ya, malu-malu nih. Ya. Jadi ada 9 nama tadi. Bisa saja juga saya tidak hafal semua 9 nama itu. Kita sebut lagi satu persatu. Pertama, Fatimah. Kedua, Mubarakah. Ketiga, Thahirah. Keempat, Batul. Kelima, Zakiyah. Keenam, Zahra. Ketujuh, siapa lagi? Muhaddasah. Kedelapan, Siddiqah. Kesembilan, apa? Haura. Ya.
Jadi ada 9 nama, ya, gitu. Nah, yang kita akan bahas sedikit adalah nama Fatimah. Siapa yang persis namanya Fatimah? Kalau anak-anak kecil, saya hanya bisa kasih hadiah nama Fatimah 10.000. Jadi siapa yang punya nama Fatimah ini malam, saya kasih hadiah 10.000. Kalau orang besar, harus besar dikasih hadiah, tidak bisa Pak, mungkin. Jadi Fatimah itu berasal dari akar kata Fatmun. Jadi kalau ada namanya Fatma, itu masih berhubungan dengan Fatimah. Fatma. Apakah kalau dia bernama Fatma Wati atau Fatma saja, ya masih berhubungan dengan Fatimah. Jadi Fatmun. Arti daripada Fatmun itu yaitu terputus atau terpisah. Nah, nanti penjelasan riwayatnya kita akan memahami apa arti daripada Fatimah. Nah, di salah satu riwayat dijelaskan bahwasanya Hasrat Az-Zahra diberi nama Fatimah karena dia putim, ya, anisyar, yaitu terputus, terjaga, terpisah dari syar, keburukan. Jadi segala keburukan terputus dari hasrat Fatimah Az-Zahra salamualaiha alaiha. Nah, sekarang saya akan membacakan riwayat. Pertama, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Syakallahu laki ya Fatimah isman min asma'ihi bahwal fatir wa anti Fatimah." Artinya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala, syakka itu artinya semacam membelah, memisah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memisah bagimu wahai Fatimah satu nama dari nama-namanya. Dan nama Tuhan itu maksudnya adalah Fatir. Dan kamu adalah Fatimah. Fatir itu artinya menciptakan. Jadi ada ayat suci Al-Quran seperti ini bunyinya, Fatir samawati wal ard. Dia menciptakan, pencipta langit dan bumi. Hasrat Fatimah salah satu tafsirannya surah Al-Qadr, dan itu tafsiran dari Allamah Hasan Sadi Amuli rahmatullah alaih, seorang arif. Makanya dia juga memberikan pemaknaan irfani, karena hasrat Fatimah Az-Zahra salamualaiha alaiha juga itu dalam riwayat dijelaskan dia adalah Al-Qadr, Lailatul Qadr. Jadi Lailatul Qadr juga itu dinisbahkan, dialamatkan kepada hasrat Fatimah Az-Zahra. Nah, di dalam tinjauan sufistiknya, malam itu mengindikasikan perjalanan busur turun atau penciptaan. Malam itu penciptaan, siang itu adalah kembali kepada Tuhan.
Jadi kan ada datang dari Tuhan, inna lillahi, dan ada kembali kepada Tuhan, inna ilaihi raji'un. Yang dalam bentuk busur turun dengan busur naik. Maksudnya busur turun itu lingkaran, setengah lingkaran turun dengan setengah lingkaran naik. Ya. Jadi setengah lingkaran turun itu disebut busur turun, itu adalah Lailatul Qadar. Penciptaan, di mana dalam hal ini Hasrat Fatimah adalah gambaran daripada Lailatul Qadar. Makanya nanti ada riwayat di sini saya akan bacakan mengenai beliau tentang Lailatul Qadar. Ya. Nah, dari Hadrat Fatimah ini kanlah terjelma A'immah Ma'sumin alaihissalam. 9 manusia suci. 11 ya. 11 manusia suci. Yaitu Imam Hasan dan Imam Husain sebagai putranya dan 9 daripada keturunan Imam Husain. A'immah Ma'sumin alaihissalam. Jadi beliau adalah kaus musul, ya, penjelmaan. Kan para a'immah alaihissalam ini adalah wasilah faid. Wasilah istilahnya faid Tuhan, emanasi Tuhan. Ya. Nah, jadi salah satu riwayat tadi yang sudah kita baca ini bahwasanya beliau disebut dengan Fatimah sesuai riwayat ini karena ya syakkallahu laki ya Fatimah isman min asma'ihi fahuwal fatiru wa anti Fatimah. Jadi wahai Fatimah, Tuhan memisahkan sebuah nama dari nama-namanya dan dia meletakkan padamu yaitu Fatir dan kamu bernama Fatimah. Nah, ini satu riwayat. Kemudian riwayat kedua berasal dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Beliau menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Ya. Al-laila Fatimah. Jadi al-laila malam itu adalah Fatimah. Wal qadru Allah. Wal qadru Allah. Jadi pemaknaan atau tafsiran daripada Imam Ja'far Shadiq terkait masalah itu atau masalah ini yaitu al-laila Fatimah wal qadru Allah. Nah, faman arafa Fatimah haqqa ma'rifatiha, barang siapa yang mengenal Fatimah sebenar-benar pengenalan terhadapnya, faqad adraka lailatul qadar, maka dia mengetahui malam Qadar. Ya, maka sungguh dia telah mengetahui malam Qadar. Adraka itu bisa dimaknai mengetahui, bisa merasakan. Adraka. Ya, maka dia mengetahui malam Lailatul Qadar, dia merasakan malam Lailatul Qadar, dia menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya. Wa inna ma summiyat Fatimah, dan sesungguhnya dia dinamakan Fatimah ya li'annal khalqa futimu an ma'rifatiha, karena sesungguhnya ciptaan itu futimu, tadi kita manai futimu yakni terputus, terpisah, terputus an ma'rifatiha, dari ma'rifat terhadapnya. Bagaimana kita bisa mema'rifati Hasrat Fatimah sedangkan beliau adalah sepupu dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam? Ya. Kita sudah menyinggung bahwa terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah Amirul Mukminin
bahwasanya Nabi berkata, sekiranya lautan, kemudian lautan ini dijadikan tinta, lantas pepohonan dijadikan pena-pena, dan jin serta manusia semuanya berkumpul untuk menuliskan fadilah dan keutamaan Ali alaihissalam, maka habislah lautan dan tinta lautan ini dan pena-pena pepohonan ini serta manusia yang berkumpul itu tidak sanggup menuliskan fadilah daripada Ali. Dan ini sepupu daripada Fatimah. Ya. Karena itu terdapat riwayat dari Aimmah, sekiranya tidak ada Ali alaihissalam, maka Fatimah tidak menemukan kufu dari awal manusia hingga akhir manusia. Ya. Jadi sedemikian derajat dan tingginya. Hasrat Fatimah sepupu daripada Amirul Mukminin. Sepupu itu sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran kita baca, walam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sekufu, artinya setara, setingkat sesuatu pun dengan Tuhan. Itu yang maknanya sekufu. Nah, anak-anakku sekalian, ya, di dalam pernikahan sebagai intermezzo, biasa juga sebagai hiburan, di dalam pernikahan itu baik perempuan maupun laki-laki mesti cari sekufunya. Ada beberapa hal bisa menjadi sekufuan, tapi yang paling penting adalah sekufu tentunya di dalam masalah agama dan akhlak. Sekufu di dalam masalah keimanan dan akhlak, itu yang paling penting. Tapi apakah penting sekufu dalam kekayaan? Agak-agak bisa juga, karena kalau misalnya salah satu kaya, berlatar belakang kaya, kemudian satunya berlatar belakang miskin, biasanya susah juga itu hidup. Susah. Karena yang kaya hidupnya ya memang sudah kaya. Kemudian yang miskin ya hidupnya ya istilahnya dengan penuh kekurangan. Dibawa kepada pola hidup yang kaya, ya biasanya juga harus belajar lama dalam hidup pola kaya. Apalagi kalau laki-laki, jangan mikir kalau kita ini laki-laki miskin baru perempuannya kaya, payah sekali. Kalau laki-lakinya kaya perempuannya miskin, boleh jadi agak bisa lah, ya, karena nanti perempuannya, ya istilahnya kalau perempuan bukan beriman, nah pandang rendah ke suaminya nanti. Kan dia kaya, suaminya miskin. Jadi jangan mikir ini yang kita ini laki-laki miskin bermimpi misalnya perempuan yang kaya, jangan. Lebih bagus lebih kaya ketimbang dia lebih kaya, supaya kita bisa sedikit mengatur kehidupan rumah tangga. Jadi kehidupan rumah tangga itu jangan juga bawa, kan sama-sama jika perempuan laki-laki kelihatan sama-sama mau mengatur, tidak bisa. Tetap harus ada salah satu di antaranya dominan sedikit, meskipun sedikit, ya. Dan biasanya laki-laki lah yang dominan daripada perempuan. Kenapa? Karena malu dong itu laki-laki kalau dia yang justru dikalahi istrinya. Ada kan istilahnya itu, suami takut istri, kan tidak enak didengar itu, suami takut istri. Jangan juga istri itu membuat suaminya takut, tidak bagus. Ya tentu juga suami jangan buat istrinya takut, tapi buat segan. Nggak apa-apa kalau buat segan. Ya.
Ya, jadi anak-anakku sekalian yang belum mendapatkan pasangan hidup, khususnya perempuan-perempuan, sepertinya perempuan yang banyak malam hari ini. Kalau laki-laki sudah berkeluarga semua, mungkin 1-2 aja yang tidak, misalnya taruhlah. Tapi kalau perempuan banyak yang belum berkeluarga, nah sekufu itu yang paling penting adalah keimanan dan akhlak. Sekiranya pun misalnya suaminya nanti, ya, dia ada pertentangan dan pertikaian dengannya, dia tidak mungkin berlaku zalim dengannya. Kenapa? Karena baik imannya, baik akhlaknya. Orang baik imannya dan baik akhlaknya tidak mungkin berlaku zalim kepada istrinya. Ya, jadi itu yang paling penting. Ya, ketimbang misalnya lihat, wah gantengnya, wah ganteng dia. Nah, atau misalnya wah dia gelarnya tinggi misalnya, dia kaya, nah, tapi keimanan dan akhlaknya rendah, ya bisa saja misalnya suatu waktu kita ya dicampakkan misalnya, taruhlah seperti itu ya, tapi insya Allah tidak. Jadi seperti itu, harus cari sekufu. Dan paling bagusnya sekufu adalah keimanan dan akhlak. Ya, seperti itu. Nah, jadi Hasrat Fatimah tadi yang kita sudah bacakan riwayatnya. Yang kedua, bahwasanya inna ansalnahu fi lailatul qadar. Al-laila itu adalah Fatimah, wal qadar adalah Allah. Faman arafa Fatimah hakka ma'rifatiha, barang siapa yang mengetahui Fatimah sebenar-benar ma'rifat padanya, ya, faqad adraka lailatul qadar, maka dia merasakan malam Lailatul Qadar atau dia mengetahui Lailatul Qadar. Wa innama summiyat Fatimah, dan sesungguhnya dia diberi nama Fatimah li'annal khalqa futimu an ma'rifatiha, karena ciptaan itu terputus dari pengenalan terhadap Hasrat Fatimah. Tadi kita sudah jelaskan kenapa manusia tidak bisa mengenal Hasrat Fatimah, karena dia juga sekufu Ali. Sebagaimana tadi kita sudah nukilkan riwayat tentang Imam Ali, sedemikian juga tingginya derajatnya Hasrat Fatimah. Jadi tidak bisa tersampai pengenalan kepadanya. Jadi kecuali Allah dan Rasulnya tidak ada yang mengenal kedua manusia suci ini. Bahkan a'imah suci pun tidak mengenalnya. Ya, sema'rifat sebenar-benarnya. Ya. Riwayat berikutnya yang kita bisa lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innama summiyat ibnati Fatimah li'annallaha fatamaha wa fatama muhibbiha anin nar. Riwayat ini menggembirakan kita, menyenangkan kita. Artinya sesungguhnya diberi nama putriku Fatimah karena sesungguhnya Allah fatamaha, yakni Allah menjaganya dari segala keburukan. Allah memeliharanya, Allah memutusnya dari berbagai keburukan. Wa fatama muhibbiha anin nar, yaitu dan memutuskan para pecintanya, muhibbiha para pecintanya, anin nar dari neraka. Jadi Hasrat Fatimah memisahkan, Hasrat Fatimah memutuskan para pecintanya dari api neraka. Jadi semua muhibbinya nanti akan mendapatkan keselamatan. Makanya mari kita belajar mencintainya, membangun dalam diri kita kecintaan. Kecintaan tentunya membutuhkan komitmen. Syiah itu lebih tinggi daripada muhib. Syiah lebih tinggi daripada muhib. Jadi kalau mau menjadi Syiah harus menjadi muhib dulu, pecinta.
Ya. Karena Syiah itu pengikut, muhib pecinta. Jadi kita mesti mencintainya dulu baru menjadi pengikut. Yakni mengikuti, meneladani semua dimensi kehidupannya. Jadi kita membangun dulu kecintaan pada diri terhadapnya supaya bisa menjadi Syiah, menjadi pengikut. Dengan adanya kecintaan terhadap diri, maka kita akan senantiasa ingin meneladani kehidupannya, menjalankan berbagai hal-hal yang telah mereka jalani dalam kehidupan ini. Jadi kita ingin sepertinya. Ya, ketika kita sudah mengikutinya, ya barulah kita sebagai Syiahnya. Seperti itu. Makanya Syiah itu lebih tinggi daripada muhib. Makanya jangan bilang dirinya Syiah, bilang dulu muhib. Karena Syiah itu ya tinggi kedudukannya. Syiah Ali, ya tinggi kedudukan Syiah Ali itu. Sayangnya kata Syiah ini sedemikian dari perbuatan musuh Ahlul Bait sehingga cenderung kalau orang dengar Syiah menjadi sinis. Bahkan kita sendiri kadang takut kalau diketahui sebagai Syiah. Ya, takut toh. Ya, apalagi kalau yang bekerja di tempat kerjanya takut toh kalau tahu Syiah. Pasti takut. Tapi mari beranilah, pelan-pelan berani. Kenapa mesti takut? Ya, kenapa mesti takut? Sampai kapan kita itu harus takut? Itu kan juga pertanyaan. Apakah sampai kita mati jadi penakut? Ya, sampai mati ki. Apalah jadinya yang bisa kita buat kalau sampai mati? Kalau di kantor-kantor kita tidak bisa bikin pengajian mendatangkan ustaz Syiah karena takut dikenal sebagai Syiah, apa yang mau melakukan untuk Syiah pada masa hidupmu? Mau diam terus saja, ikut pengajian saja, tidak mau menciptakan pengajian, ciptakan pengajian. Kenapa tidak? Tak boleh takut. Sekarang banyak yang syahid, kita rindu syahid. Perusahaan di Iran 100 lebih syahid kena bom. Ya, 200 luka kena bom. Syahid mereka mati dengan agung. Kenapa kita juga takut? Jangan takut. Ya. Tetap kita bergerak dengan akal. Jadi bukan dengan emosional, tetap dengan akal. Tapi takut itu jangan terlalu lah. Sampai-sampai kita tidak bisa berbuat sama sekali. Ada orang misalnya bertakiat di keluarganya sampai 10 tahunan, bahkan sampai sekarang misalnya tidak ditahu orang tuanya Syiah. Astagfirullah. Kenapa bisa? Tidak perlu. Paling juga marah orang tua itu 1 bulan. Tapi perlihatkan akhlak mulia. Kalau ada rezekinya belikan sesuatu, bawakan oleh-oleh terus. Insya Allah kembali dia sayang kok itu. Bilang, oh anakku Syiah tapi kok bagus sekali dibanding saudaranya. Saudara-saudaranya tidak pernah begini misalnya. Tapi dia Syiah. Ya. Setiap bulan kalau habis terima gaji, meskipun sedikit gajinya, dia selalu bawakan saya buah-buahan, belikan saya oleh-oleh dan lain sebagainya. Begitu. Tidak perlu takia, masa takia semua orang itu terus menerus. Ya, hilangkan itu pelan-pelan. Dengan akal sehat kita berjalan. Ya. Jadi Hazrat Fatimah, ya, dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, Inna ma summiyat ibnati Fatimah li'anna Allah fatamaha wa fatama muhibbiha anin nar. Sesungguhnya putriku diberi nama Fatimah karena sesungguhnya Allah menjaganya dari segala keburukan dan menjaga dan memutuskan para pecintanya dari neraka. Masya Allah. Ya. Kita ini semua ingin selamat dari neraka.
Ada garansi dari ajaran Ahlul Bait. Yaitu apa garansinya? Cintai Hazrat Fatimah. Tapi jangan tosis yang cintai Hazrat Fatimah baru akhlaknya jelek, tidak sembahyang atau malas sembahyang. Ya. Misalnya sudah orang Sunni pergi salat zuhur masih asik cerita-cerita di kantornya dengan teman-temannya. Tidak bagus itu. Waktu salat orang saudara kita pergi salat, kita juga bergeraklah pergi salat. Kita justru mesti lebih mempunyai perhatian terhadap salat ketimbang dia. Seperti itu. Jadi orang juga kadang sinis terhadap pengikut Ahlul Bait karena perilaku kita. Ya. Maghrib misalnya masih kongko-kongko kita di jalanan bercerita, orang sudah rapi songkoknya, sarungnya, baju kokonya pergi ke masjid. Kita masih cerita, wah orang bagaimana ini katanya pecinta Ahlul Bait, tapi kok seperti itu? Jangan. Ya, menunjukkan keburukan dari ajaran kita. Artinya ajaran kita yang akan dicela. Jadi kalaupun kita tidak pergi salat di masjid karena malas, misalnya harus sedekap lagi sementara, ya kita misalnya harus lurus tangan, ya pulang pergi di rumah sembahyang juga. Kalau bisa disalat dengan keluarga, salat jamaah pergi dengan keluarga, lebih bagus. Ya seperti itu. Jadi bukan karena ada garansi sehingga kita seenaknya buruk akhlak tidak punya perhatian terhadap hukum Tuhan, tak bisa. Makanya ada riwayat seperti ini dari Imam Ja'far Shadiq, ya, la yanalu syafa'atuna man istahaffa as-salah. Syafaat kami tidak akan sampai. Jadi syafaatnya Ahlul Bait itu akan sampai kepada kita semua, insya Allah. Kalau misalnya kita pernah bohong-bohong, pernah dosa-dosa kecil, pernah istilahnya ini, ya nanti kita dapat syafaat dari Ahlul Bait, pecintanya, ya. Tapi ini riwayat mengatakan la yanalu syafa'atuna man istahaffa as-shalah. Tidak akan sampai syafaat kami kepada orang yang meringankan salat. Meringankan salat, man istahaffa, bukan meninggalkan salat ya. Meringankan salat. Bagaimana dengan meninggalkan salat? Tentunya lebih lagi aula istilahnya dalam bahasa ininya. Lebih lagi tidak sampai syafaatnya Ahlul Bait kalau meninggalkan salat, meringankan saja tidak sampai apalagi meninggalkan salat. Jadi harus kita perhatian besar terhadap ajaran Tuhan. Nah, riwayat yang terakhir dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, nadanya seperti juga di atas dari Nabi. Beliau berkata, "Innama summiyat Fatimah li'annallaha fatama man ahabbaha anin nar." Kalau tadi di situ muhibbi, di sini man ahabbaha. Sesungguhnya dinamakan Fatimah karena Allah fatama, yakni menjaga, menjauhkan, memisahkan, ya, man ahabbaha, orang yang mencintainya, anin nar, dari neraka. Ya, jadi siapa yang mencintai Hazrat Fatimah, Hazrat Fatimah akan menjauhkannya dari neraka. Nah, ini beberapa riwayat menjelaskan nama Fatimah. Tentu semua nama yang 9 tadi kita singgung itu ada semua penjelasan riwayat, ya, serta Qur'aninya, ya. Seperti ayat yang dibacakan Ustaz Haid, 2 ayat, 2 surat tadi, Al-Qadr dengan Al-Kautsar, semua mempunyai hubungan dengan Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ya, terdapat berbagai ayat yang mempunyai nisbah terhadap Hazrat Fatimah, menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Nah, dalam salah satu ucapan Hazrat Imam Khomeini rahmatullah alaih terhadap Hazrat Fatimah, beliau berkata, ya, bagaimana saya bisa jelaskan tentang Hazrat Fatimah? Ya, saya tidak mempunyai kemampuan di dalam
menjelaskan hakikat daripada Hazrat Fatimah. Sebab salah satu keutamaannya ini sudah cukup menunjukkan ketinggian dan keutamaannya, bahwa sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tempat datangnya, bolak-baliknya, bahkan dijelaskan ya, yakni muwaridah, artinya tidak satu kali datang malaikat Jibril, tapi tidak ditahu berapa kali datang malaikat Jibril kepada Hazrat Fatimah. Malaikat Jibril membawa sesuatu yang ia jelaskan terhadapnya, tapi bukan wahyu yang menjelaskan perkara hukum-hukum ilahi, karena sudah terputus kenabian. Terputus kenabian dari aspek tinjauan kenabian syariat. Ya. Nah, perempuan ya atau orang yang didatangi malaikat itu dia disebut muhaddas. Muhaddas. Kalau laki-laki muhaddatsun. Dia ajak bicara. Kalau perempuan muhaddatsatun, ya. Jadi dia perempuan yang diajak bicara. Nah, salah satu gelarnya Hazrat Fatimah yaitu muhaddatsah. Jadi malaikat Jibril datang dan berbincang dengan Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Dan ini keagungan dan keutamaannya. Nah, perlu kita pahami, tidak semua anbiya ilahi itu didatangi malaikat Jibril. Ya. Jadi hanya malaikat-malaikat yang mempunyai keutamaan lebih daripada nabi, yang mempunyai keutamaan lebih daripada nabi yang lain, yang didatangi itu malaikat Jibril. Jadi tidak semua didatangi malaikat Jibril. Ya. Tidak semua wali-wali wasi itu didatangi malaikat Jibril. Tetapi Hazrat Fatimah, meskipun dia bukan seorang nabi, ya, didatangi malaikat Jibril. Meskipun dia bukan seorang imam, tapi didatangi malaikat Jibril. Ya. Jadi perempuan dia bisa jadi wali. Jadi wali bisa perempuan. Seperti wali lainnya. Seperti imam itu, para a'immah itu adalah wali juga. Di samping imam. Makanya kan di dalam ketika kita azan kita mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya. Jadi Imam Ali adalah juga wali. Nah, Hazrat Fatimah juga adalah wali. Jadi ketinggian Hazrat Fatimah salamullah alaiha, cukuplah ia digambarkan bahwa ia didatangi oleh malaikat Jibril. Sedemikian tingginya. Nabi-nabi tidak semua didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ada beberapa perempuan yang diisyaratkan di dalam ayat suci Al-Quran karena keutamaannya. Ya, ada beberapa perempuan, lebih daripada 10 perempuan. Pertama, ibunda semua manusia, yaitu Hazrat Hawa. Ya. Itu diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian 2 istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah dan Hajar. Hazrat Sarah dan Hazrat Hajar disyaratkan dalam Al-Quran. Istri Fir'aun, yaitu Asia, karena keimanannya, itu diisyaratkan di dalam Al-Quran. Hazrat Maryam, perempuan suci, diisyaratkan dalam Al-Quran. Istri Nabi Syuaib diisyaratkan dalam Al-Quran. Putri Nabi Syuaib yang menjadi istri kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ada salah seorang putri Nabi Syuaib menjadi istri daripada Nabi Musa
alaihissalam juga diisyaratkan dalam Al-Quran. Siapa lagi? Balqis, ya, Ratu Balqis. Ya, Ratu Balqis ini dia seorang raja memerintah. Saya lupa lah, negeri Ethiopia kan, kalau tidak salah. Ketika itu dia memerintah di negeri Ethiopia. Jadi dia seorang ratu raja, tapi penyembah matahari. Tapi karena perempuan ini cerdas, pintar, ya, maka ketika dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dia melihat di situ ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim daripada Nabi Sulaiman dalam suratnya tersebut. Ya. Jadi Ratu Balqis digambarkan adalah perempuan yang baik karena dia beriman kemudian kepada Tuhan. Ya. Dia beriman kepada Tuhan, Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis. Siapa lagi yang diisyaratkan? Yaitu Hazrat Khadijah. Jadi Hazrat Khadijah juga disyaratkan dalam ayat suci Al-Quran. Jangan kita pikir tidak disyaratkan, banyak ayat suci Al-Quran mensyaratkan Hazrat Khadijah. Ya. Kemudian siapa lagi? Perempuan-perempuan yang mempunyai keutamaan disyaratkan. Ya, ini ibu daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ibu Nabi Musa alaihissalam yang meletakkan Nabi Musa di dalam peti kemudian menghanyutkannya. Itu juga disyaratkan, bahkan disyaratkan mendapatkan ilham. Dia mendapatkan ilham, itu dia melakukan pekerjaan itu. Ya. Jadi ibu Nabi Musa disyaratkan. Semua ini mempunyai keutamaan sehingga dia diisyaratkan dengan baik dalam ayat suci Al-Quran. Sekarang apabila semua nabi yang diisyaratkan dalam Al-Quran dengan seluruh keutamaan dan keagungannya itu ada pada diri Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan Nabi Ibrahim, keutamaan Nabi Musa, keutamaan Nabi Nuh, keutamaan Nabi Sulaiman, keutamaan Nabi Daud, semua keutamaan para anbiya itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah suatu keutamaan yang teristimewakan hanya untuknya. Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi wali Muhammad. Nah, pada malam hari ini saya juga ingin mengatakan seluruh keutamaan yang kita tadi singgung nama-namanya itu yang diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran. Keutamaan-keutamaan seperti ada pada Hazrat Sarah, Hazrat Hajar, Hazrat Asya, Hazrat Khadijah dan semua perempuan agung ini juga terdapat pada diri Hazrat Fatimah As-Zahra salamullah alaiha, ditambah keutamaan khusus yang ada pada diri Hazrat Fatimah As-Zahra salamullah alaiha. Ya. Jadi di sini sisi kesamaannya dengan Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Semua keutamaan ada pada diri Hazrat Fatimah, ditambah dengan keutamaan tersendiri yang ada pada diri Hazrat Fatimah. Di mana keutamaannya ini? Ya, istilahnya suatu keutamaan yang paling sempurna di antara keutamaan-keutamaan yang ada pada perempuan mulia semuanya. Ya. Makanya lah beliau disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ya, minal awal ila akhir. Ya, beliau adalah penghulu, ya, perempuan alam dari awal hingga akhir. Jadi tidak ada lagi yang lebih tinggi daripadanya. Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Saya kira sudah lumayan saya berbicara di hadapan para jamaah sekalian. Sebenarnya ada yang saya masih siapkan, yaitu ayat An-Nur, ya, ayat-ayat surah An-Nur. Ada 4 ayat itu juga dialamatkan kepada Hazrat Fatimah dan Ahlul Bait.
yaitu Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fiha sujaja az-zujajatu dan seterusnya. Ya, jadi menurut tafsir ya Al-Mizan Al-Matabatai dengan menukil riwayat yang dimaksud di situ miskat dalam surah atau dalam ayat ini Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskat. Miskat itu jadi di dalam temboknya orang Arab itu ada lubang, dia lubangi ya masuk ke dalam, kemudian lubang itu nanti dia tempatkan lampunya di situ ya, dia tempatkan lampunya. Nah lubang itulah yang disebut miskat ya, jadi disitulah tempat lampu disimpan, miskat itu. Nah, dalam tafsir Al-Mizan, Al-Matabatai menukil riwayat bahwa yang dimaksud miskat dalam surah atau dalam ayat surah Nur ini yaitu Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Saya kira sekianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Ya, yang kita harus sekarang tumbuhkan pada diri kita adalah kecintaan kepada Hazrat Fatimah, menjadi muhibdah ya. Makanya saya merencanakan akan mengkaji sebuah kitab di mana kitab tersebut berhubungan Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha dari lahir hingga syahada. Jadi ada kitab ya di rumah itu yang insyaallah saya akan bahas pada hari-hari nanti, tapi tempatnya bukan di sini, tempatnya di Al-Hikmah. Ya, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.